Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mbak? Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, makasih banyak dibantu saya. Duh. Ini saya di Sumatera Selatan, Wah, Mas. mana? Di Sungai Penuh? KM 12. Oh, Palembang. Iya. Kertapati? Bandara? Bukan, KM 12 tuh ini Bandara? dekat kota inilah. Oh, dekat kota. Batu Lima? Sampai Kertapati. Ya, Batu dekat Lima? Pak Limo lah. Kenapa? Daerah Batu Lima? Apa Lima Batu apa? Oh, Pak Limo. Oh ya, Pak Limo. Oh, ya dekat-dekat. Ingat Iya. saya. Aku KM 12 itu kan KM 5. Oh, jadi 5 kilo lagi ya. Pasar. Iya. Kanan jalan. Kenapa? Pasar. Kan habis Palimo itu kan perempatan terus bandara. Ke kanan. Oh, pasti sininya. Bukan bandara baru. Pas itu, cuman dari situ sekarang aku di kampungnya. Aku nggak mau tinggal di situ. Tadinya saya tinggalnya di Komplek Auri, pas depan Bandara Lamo. Oke, Bandara Lamo. Ya, samulah wong kita galo juwo. Gimana wong kita galo? Nah, ini nama saya tuh kan ngikutin terus YouTube-nya sampean ya kan, sama si Miss Yuni. Alhamdulillah. Terus saya tuh cari informasi kayak gitu, nah nggak mau yang ini kan. Nah, saya tuh kan Taiwan. Saya ingin mau ke Hong Kong. Apakah masih bisa? Saya umurnya tuh sudah segitu. Jadi udah, ini giliran saya ngomong. Iya. Sama udah selesai. Jadi sebenarnya 45-50 itu tidak ada masalah selama dia X dan ada kemampuan bahasa. Yang Mandarin oke, Kantonis lebih oke. Kalau Hong Kong spesialisnya. Tapi kalau memang orang tua-tua kan juga ada orang tuanya yang bisa bahasa Mandarin, nggak bisa Kantonis kan juga ada. Tapi sekali lagi tidak hanya orang tua aja, bahkan orang-orang yang daratan Cina yang ke Hong Kong itu juga ada. Cuman karakter sifatnya kan sampean tahu sendiri. Iya. Cina Taiwan sama Cina asli, Cinanya itu beda, Mbak. Iya. Jadi beda. Kalau Cina aslinya ya agak-agak resek, tapi yang aslinya jauh lebih resek gitu. Apalagi di Hong Kong. Ibaratnya orang desa pergi ke kota itu kan ya kayak gitu tuh. Jadi seperti itu. Sebenarnya itu tidak ada masalah sih 45. Iya. Yang penting sampean bahasa Mandarinnya ngerti, tahu, bisa diajak omong. Iya. Itu nanti tinggal ketemu majikannya yang bagaimana nih. Ketemu majikannya yang tua apa yang muda tapi bahasa Mandarin. Tetapi saya sampaikan di awal ya, dari awal ini sebelum sampai nanti mau proses dengan saya. Yang jelas kalau bahasa Mandarin dan itu sama orang-orang kita sebutnya adalah Cina Tailok. Cina Tailok itu Cina daratan. Ini orangnya super mafan. Mafan itu cerewet. Cerewetnya luar biasa. Tapi ketika sampean merasa bahwa namanya kerja lah Mas, dicerewetin apapun ya ditelan aja. Yang penting kan tangannya nggak main. Kalau sampean punya prinsip segitu, saya berani memproseskan. Cuman kadang persoalannya nanti ke PT, apakah PT meminta sampean KTP Jawa atau KTP tetap Palembang? Kalau sampean ke KTP Jawa otomatis ada biaya prosesnya lagi. Kan seperti itu, Mbak. Tapi sebenarnya surat pindah menurut saya nggak susah. Karena saya juga bisa memproses surat pindah. Kebetulan kemarin saya orang Sulawesi, saya pindah proses ke Kediri di tempat saya. Nah, kalau sampean aku jelas punya solusi, cuman ya itu tadi, nanti bengkaknya di biaya potongan. Pastinya seperti itu. Karena potongannya tidak bisa saya bicarakan di sini, soalnya ini sosmed
sosial media karena masuk rekaman nih. Ini bukti saya kerja. Jadi nanti mungkin saya WhatsApp atau saya telepon di momen yang berbeda, tapi saya pastikan potongannya akan jauh lebih rendah karena saya belajar dari yang kemarin. Jadi seperti itu Mbak, itu prosesnya dan sederhana sekali sebenarnya. Tinggal kirim KTP sampean Indonesia sama KTP Taiwan karena menunjukkan bahwa sampean pernah permitnya ada, boleh. Jadi supaya saya juga bisa meyakinkan pihak KTP Taiwan ya Mas? Ya kalau enggak permit atau kopi-kopian, fotokopi atau apa atau sampean ada yang aslinya masih ada. Atau sampean kalau enggak ada, ini mungkin kan konten orang lain, kalau orang lain enggak punya KTP sekalian tak omongin sekalian di sini, minimalnya kalau paspornya KBRI Taiwan ada tulisannya berarti kan itu pernah dibikin di Taiwan. Kalau pernah dibikin di Taiwan kan itu PT udah enggak sanksi. Oh ya, nanti mungkin dia suruh cek perkenalan pakai bahasa Taiwan. Tapi nanti sampean tak nanti sampean tak data sendiri. Ada saya nanti buka komputer, sampean sak telepon atau mungkin saya kirim SMS, sampean tinggal catat aja pengalamannya apa aja. Nah, habis itu nanti ketika sudah ke PT sampean enggak usah ke PT dulu. Paspor masih hidup apa mati? Saya tuh bikin paspor baru. Yang dulu tuh dimakan rayap, saya udah nggak tahu kemana KP. Tapi yang baru ada? Yang baru ada, cuman kayaknya waktunya tuh tinggal 2024 apa ya? Oke, masih oke, ini 2022. Nanti tahun baru kan 2023, masih cukup itu. Jadi tidak ada dikenakan biaya tambahan, ya kan kalau paspornya di situ. Cuma nanti mungkin aku nggak ngerti PT minta data dari Jawa apa memang benar dari Palembang. Kalau dari Palembang ya saya nggak ada masalah, tapi kalau dari Jawa sampean mesti tak geser dulu. Saya tuh lagi nunggu ini akte cerai. Enggak ada masalah itu cerai. Enggak ada hubungannya. Itu pakai itu dak? Enggak ada hubungannya. Sampean punya akte lahir enggak? Punya, ada. Ada ijazah enggak? Ijazah ini namanya kurang sinkron. Oh ya sudah, yang sinkron akte, sinkron ya. Sama akte paspor. Ada, kalau akte cerainya belum keluar. Enggak penting. Tapi sampean sudah proses kan? Kenapa? Sudah proses cerainya, sudah proses. Oh sudah tinggal nunggu surat itu aktenya baik. Nah paling nanti suratnya dari wali atau sampean sendiri nyatakan janda kan gitu aja. KTP-nya masih janda apa menikah? KTP-nya tuh yang janda ada, yang status ini ada. Jadi kan pernah bikin gitu kan. Dan dulu kan statusnya janda terus nikah lagi jadi cerai. Jadi ini terus bikin lagi, tadinya mau proses gitu loh Mas, jadinya kan jadi punya, jadi ada kan yang punya penting KTP-nya dua, namanya sama, cuman status bayi yang membedakan. Oke, aman, beres itu, tinggal nanti saya sampean tak kirimin untuk sampean isi keterangan ABCD bla 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 bla. Nanti di cross check kan ada majikan yang mau proses PAP berangkat ke Jakarta ya, atau amin ya Allah. Terus berangkat. Ya sudah, gitu aja, simpel itu. Cuman ya satu hal saya bilang, saya sekarang bisa bercerita simpel dan teori. Tapi saya tidak ingin ketika sampean udah di sini nelpon saya terus ngeluh, minta pulang. Oh tidak, insya Allah tidak, karena saya sudah tahu kerja itu. Kalau ikut orang saya udah tahu. Kalau cuman ngeluh, Mas aku ngeluh, aku nggak bisa beli soto sama rawon, aku seneng kalau dikeluhkan kayak gitu. Aku nggak bisa beli empek-empek, aku nggak bisa beli itu yang makanan khas itu, aku seneng yang sayur ada ikannya itu loh, ada ikan sayur, ada airnya, aduh apa namanya? Tewan. Bukan, ada yang khas lagi kayak sayur gitu loh, kuning-kuning. Oh ini pindang. Iya, pindang pegagan. Waduh, enak itu. Pindang. Tidak, orang saya tuh kan nggak makan kayak gitu. Orang saya yang di sini nggak, jarang makan pempek, saya kurang suka. Ya maksud saya kan itu khas Palembang kan, pindang pegagan. Iya, tapi saya nggak suka. Pindang kayak gitu lah, saya suka gitu kan. Jadi pindang ayam kan diisi apa aja bisa gitu kan. Kalau Jawa kan ikan pindang ya ikan gitu kan. Kalau di Palembang, nah kalau misalnya saya pingin beli rawon kok nggak punya duit, nah itu aku senang. Aku kok pingin makan mie-nya orang Hongkong, bolehlah ditraktir. Nah itu aku boleh. Tapi kalau aku dikelui, Mas aku pulang aja lah, aku gak betah gini-gini, nah itu sumpek.
Itu sumpah. Lain Mas, ini niatnya memang mau iniin karena anak kuliah Mas. Ya. Bukan mikir yang aneh-aneh gitu. Iya, kan sekali lagi Mbak, saya hanya nyampaikan di sini karena ini akan jadi bukti saya ketika nanti sampean berangkat. Iya. Iya kan? Sampean kan ngomong saya enggak. tahu harus diceritain yang pahit-pahit. Nah, sebenarnya bukan diceritain yang pahit, itu kemungkinan yang terjadi seperti itu. Tapi kalau sampean punya rezeki bagus itu tidak terjadi. Nah, kalau bagus kan nggak perlu dibahas. Bukan pahit kan, yang kita bahas kan hal yang nggak bagus supaya kita mampu dan bisa menerima hal yang tidak bagus tersebut. Rata-rata kan teman-teman itu tidak siap dengan sesuatu hal yang buruk yang menimpa kepada dirinya. Padahal resiko kita itu sudah menginjakkan kaki keluar dari rumah itu ya resiko apapun pasti terjadi kan. Mau ketabrak, mau kecelakaan, mau dimaki-maki, mau kecuali ya kalau dia sudah main fisik. Nah ini karena hari ini tadi saya lagi bahas bagaimana kasus pelecehan seksual yang selama ini susah untuk ditangani, lapornya kita kemana? Kebetulan saya sudah tahu tempatnya gitu. Cuman nunggu anak yang punya kasus saja, tinggal didampingin aja. Jadi saya juga belajar hal seperti itu. Jadi tidak ada masalah untuk itu karena saya nggak mau batasi rezeki orang. Tapi kalau menurut saya ada yang umur 50, ex Arab, 52, 53 belum sama sekali, maka saya pasti saya tolak. Jadi karena sekali lagi kan orang segitu itu kalau udah berpikir kan susah. Yang ada emosi dan sesuka hatinya. Sedangkan kita di majikan kan nggak bisa begitu Mbak. Sesuka hatinya itu kalau kita sudah memahami ritme keluarga majikan. Kalau sudah sangat kita pahami alur dan ritmenya, dan itu kan pasti butuh waktu. Saya rasa sampean pasti yakin demi anak menyelesaikan pendidikan. Kalau saya. Nah, nek sampean yakin, saya double yakin atau yakinnya kuadrat. Sampai kemarin ada saya yakin. Kemarin ada yang nangis-nangis sama saya, sekarang udah nyampe Hong Kong, dia mau nangis lagi ke Hong Kong, lah jare ini sampean mau ke sini. Sekarang udah dibawa ke sini, mosok mau nangis lagi. Tak keplain dah sampean gelem enggak? Saya sampai kayak gitu. Kan sudah 3 orang kan yang kita berangkatin. Yang melalui yang persis saya nanganin sendiri gitu loh. Yang prosesnya saya nanganin sendiri. Yang satu lagi agak komplain, enggak tahu hari Minggu nanti ngejak ketemuan. Yang satu sudah terima karena majikannya baik. Saya soalnya kepikiran Mbak, saya yang bawa, saya yang kenalin. Kalau mereka merasa tersakiti, kayaknya kok saya berdosa. Karena ada angka yang saya terima kan Mbak. Bisa dipahami nggak? Biaya proses itu kan saya juga ada dapat bagian. Kalau sampai saya nggak bisa merhatikan, ngedem-ngedem, ngasih motivasi atau semangat, kok rasanya berdosa sekali. Rezeki saya jadi ditelan itu ndak enak. Makanya istri saya kemarin, kamu ngapain stres? Ya ini mungkin pertama aku handle anak dari Indonesia berangkat ke Hong Kong. Tapi sekali lagi saya tidak ingin mengecewakan mereka karena sekali lagi tujuan mereka ke sini itu apa sih? Untuk memperbaiki kehidupan mereka. Ya, saya paham. Dari konten saya kan sampean bisa mengerti. Orang ini karakternya kayak gimana. Dan saya berani muncul ke atas. Catatan, nggak semua agent atau staff atau PT itu berani nongol di atas. Kalau kita mukanya ditunjukin, namanya juga nama lengkap sesuai KTP. Makanya itu bisa dihubungin ini. Makanya saya sebelum saya tuh WA ini kan saya ngikutin terus gitu. Sip. Jadi saya ini. Semoga ada rezeki. Besok nanti agak pagi dikit kalau apa semen tak hubungi untuk atau store biodatanya nanti ini lagi kita proses. Kebetulan ada kantor baru dan kebetulan ini sudah saya dan partner, bukan orang Hong Kong lagi, kita sendiri yang pegang. Mudah-mudahan kita bisa amanah lah memproses teman-teman dengan biaya yang jauh lebih murah dan lebih rendah sehingga semuanya sama-sama enaknya. Gitu aja. Siap. Gitu aja Mbak ya. Ada sesuatu nanti tunggu kabar dari saya, apa-apa yang nanti ditulis atau apa. Saya catat sekarang gitu aja nomornya biar nanti saya nggak lupa. Oke? Matur sembah nuwun, terima kasih. Assalamualaikum. Gak bisa ngatain apa lagi. Ya. Oke, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.